Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar upacara pemelaspasan fasilitas tatanan baru pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih tanggal 6 Maret 2023 bertepatan dengan Purnama Ningsasih Kesange dengan 9 titik upacara dan dipuput oleh 15 orang sulinggih. Tanggal 6 Maret 2023 bertepatan dengan Rahina Purnama Ningsasih Kesange Soma Umanis Medangkungan dilaksanakan upacara pakeling di Pura Penataran Agung Besakih yang dipuput oleh Ide Sri Bhagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun. Selanjutnya pada hari yang sama digelar upacara Tawur Balik Sumpah Pedudusan Agung di Pempatan Agung yang dipuput oleh 3 orang sulinggih, yakni Ide Sri Bhagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun, Ide Pedanda Gede Putra Dalem, dan Ide Pedanda Gede Jelantik Sidemen Budak Keling. Upacara pemelaspasan dilaksanakan di 9 titik dan secara keseluruhan dipuput oleh 15 sulinggih, yakni upacara pemelaspasan Mendam Pedagingan Tawur Pancakelut di Candi Bentar Manikmas yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Manu Singaraga, upacara pemelaspasan Mendam Pedagingan Tawur Pancakelut di Pura Melanting yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Raitianyar, upacara pemelaspasan Tawur Pancakelut di Gedung Parkir Kiri yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Wayan Paci Mayoga Bodakeling, upacara pemelaspasan Tawur Pancakelut di toko-toko areal Manikmas yang dipuput oleh Ide Resi Agung Pinatih Kusumayoga, upacara pemelaspas Tawur Pancakelut di toko-toko areal Bencingah yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Jelantik Sidemen, upacara pemelaspasan Tawur Pancakelut Mendem Pedagingan di Padme, areal bangunan Puskesmas dan Badan Pengelola yang dipuput oleh Ide Pandita Empu Jaya Acaryananda, dan upacara pemelaspas Tawur Pancakelut Mendem Pedagingan di Pelinggih-Pelinggih atau Tugu di areal peninjauan atau Karangsuung yang dipuput oleh Ide Pedanda Gede Abah. Rangkaian upacara sebelumnya sudah dilaksanakan upacara pemelaspasan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih yang diawali dengan upacara Nuasian Karya Nyukat Genah bertempat di Pempatan Agung yang dipuput oleh Ide Sri Bhagawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun pada Anggerepon Merakih tanggal 21 Februari 2023. Selanjutnya dilaksanakan upacara Mapiuning di Sakuo Pura Agung Besakih yang dipuput oleh pemangku Pura Agung Besakih tanggal 3 Maret 2023 Sukrepon Wukutambir. Upacara Nuhur Tirta dilaksanakan di Pura Tirta Pingit yang dipuput oleh pemangku Pura Agung Besakih pada Redite Kliwon Medangkungan tanggal 5 Maret. Dilanjutkan dengan upacara melaspas wewangunan upakara dan mempepade di Pempatan Agung yang dipuput oleh Ide Pedanda Putra Tembau pada Redite Kliwon Medangkungan, serta upacara memben di Pempatan Agung yang dipuput oleh Ide Pedanda Istri Karang. Hingga Samuel lurus ketua Panyak Bumi Surya Saransami. Surya Saransami. Surya Saransami. Relator Wakil Ring Wakil dan Pulasati. Dalam desa lurus ke sana. Ring Dua Wakil. Upacara Tawur Balik Sumpah Agung yang merupakan satu kesatuan dari upacara pemelaspasan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih adalah upacara pesucian wewidangan atau wilayah kawasan dalam tingkatan utama berdasarkan lontar-lontar suci. Sesuai dengan petunjuk sulinggih, upacara tersebut dilaksanakan untuk mengembalikan taksu dan kesucian karena adanya penataan kawasan dan pembangunan, apalagi penataan tersebut dilaksanakan di kawasan Pura Besakih sebagai Huluning Jakat Bali. Di samping itu, upacara tersebut juga bertujuan untuk mengharmoniskan Buana Agung dan Buana Alih.
Pembangunan tatanan baru di kawasan suci Pura Agung Besakih mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Bendesa Desa Adat Besakih, Jero Mangku Widiarte, yang menekankan dalam penataan pelindungan kawasan suci Besakih tersebut meningkatkan keberadaan fasilitas-fasilitas di kawasan Pura Agung Besakih sehingga sirkulasi rekayasa lalu lintas menjadi satu arah, terlebih dalam rangka mempersiapkan upacara besar Ide Betara Turun Kabeh yang akan berlangsung tanggal 21 Maret 2023 dan puncak upacara pada tanggal 6 April 2023. Swastiastu, perkenalkan saya Bendesa Adat Besakih, Jero Mangku Widiarte. Kegiatan hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Maret tahun 2023, Purnama Kesange. Prosesinya adalah puncak melaksanakan Pemlaspas Agung, Pemeraya Sidak Agung, ada 9 titik dipusatkan di Besakih. Ide Sulingge memuja, kami sampaikan dengan prosesi itu dari Dukat Genah, dari Mopopade, Mempen, dan hari ini ada 11 Sulingge. Keseluruhan itu ada 15 Sulingge. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan penataan pelindungan kawasan Pura Agung Besakih, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali dengan tertatanya pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Ini merupakan fasilitas daripada kawasan suci Pura Agung Besakih. Dengan tertatanya itu, baik titik-titik parkir yang ada di Kedungdung, titik parkir yang ada di Manikmas, nanti sirkulasi daripada rekayasa lalu lintas tentunya akan menjadi satu arah di sana. Itu berkaitan dengan nyangre utawi nyambut kali Ide Betara Turun Kabeh di tahun 2023 itu ada edan, ada dudonan. Tanggal 21 Maret tahun 2023 merupakan puncak daripada Taur Tabogento dan Kari Ide Betara Turun Kabeh. Tanggal 2 April tahun 2023 itu Tetun Ide Betara. Tanggal 3 April tahun 2023 melaksanakan daripada Ide Betara Turun Kabeh melasti Ide Betara ke Toyesa. Puncak Kari Ide Betara Turun Kabeh adalah tahun 5 April tahun 2023. Pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih dimulai pada tahun 2021. Gubernur Koster mengucapkan rasa syukur karena berkat restu Ide Betara Lingsir di Pura Agung Besakih dan restu alam sebali atas dibangunnya fasilitas pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Meliputi restorasi dan pengembangan tempat suci seperti restorasi dan pengembangan bangunan Pura Titigonggang, restorasi dan pengembangan bangunan Pura Manikmas, restorasi dan pengembangan bangunan Pura-Pura Melanting Manikmas, restorasi dan pengembangan bangunan Plinggih Tulak Tanggul, dan bangunan patung Padma Buana di Bencinga. Gubernur Koster mengatakan di tempat parkir Kedungdung, Asti Mandala, pemerintah Provinsi Bali membangun tempat parkir khusus untuk bus yang memadai dilengkapi berbagai fasilitas dengan kapasitas 250 bus. Tersedia juga halte kendaraan antar jemput kawasan, shuttle bus kawasan, gedung terminal, stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik umum, SPKLU, pos pantau lalu lintas, 12 unit toilet secara gratis, termasuk 2 toilet khusus untuk difabel, yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, disediakan juga petugas parkir yang mengatur keluar masuk kendaraan. Sementara itu, gedung parkir area Manikmas, Kertagraha Kulon, pemerintah Provinsi Bali membangun gedung parkir area Manikmas yang memadai dan berkualitas, yakni terdiri dari 4 lantai, lantai paling atas, B1 lantai bawah 1, B2 lantai bawah 2, dan B3 lantai paling bawah 3, yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 dengan total kapasitas 1.541 unit. Kawasan suci Pura Agung Besakih, pemerintah Provinsi Bali juga membangun fasilitas UMKM, di antaranya 272 unit kios dan 198 unit los yang bertempat di area Bencinga dan area Manikmas.
Fasilitas pendukung lainnya terdiri dari bangunan wantilan pesadekan 1 unit di area Bencinga, 2 unit di area Manikmas, dan 1 unit di area parkir Kedungdung. Tersedia juga bangunan Baligong 2 unit di area Bencinga, bangunan Wiyatagraha berkapasitas 215 tempat duduk untuk menayangkan video dokumenter tentang Pura Agung Besakih dan fasilitas yang memadai dan berkualitas lainnya. Total anggaran pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih sampai tahun 2023 mencapai 911 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebanyak 427 miliar dan dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali mencapai 483 miliar rupiah. Pagi hari ini pembelaspasan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih. Sebenarnya belum 100% selesai tuntas, ada masih sedikit yang belum selesai dibangun, sedang berlangsung. Di antaranya adalah jembatan penghubung dari Dalam Kuli ke Manikmas sedang berlangsung, akan selesai pada bulan Juli 2023 ini. Kemudian yang kedua, Tanjung Pandang Viewpoint juga akan dibangun tahun ini dan pertengahan tahun baru bisa selesai. Tapi itu tidak merupakan unsur utama dari fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih, sehingga pembelaspasan dapat dilakukan hari ini. Mengapa dipercepat pembelaspasannya? Karena dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rangkaian upacara Pujo Wali Idul Betara Turun Kabeh yang rangkaiannya akan dimulai tanggal 21 Maret 2023 ini. Dan puncak acaranya itu tanggal 5 April 2023 selama 2 minggu. Jadi oleh karena itu pembangunan ini yang sebenarnya menurut kontrak berakhir akhir Maret, saya minta dimajukan akhir Februari, jadi 1 bulan, sehingga 1 bulan lebih saya tongkrongin, tiap minggu saya kunjungin untuk memastikan bisa selesai sehingga bisa diplaspas hari ini. Astungkara sudah selesai. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pembangunan ini dimulai pada tahun 2021. Letakan batu pertama dilaksanakan oleh Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, pada tanggal 18 Agustus, tapi dilakukan secara virtual karena pada saat itu masih dalam masa pandemi. Total anggaran untuk membangun fasilitas ini seluruhnya sampai selesai yang tahun 2023 ini adalah 911 miliar. Yang bersumber dari APBN itu 427 miliar, sepenuhnya dari anggaran Kementerian PUPR, dan dari APBD Semesta Berencana sebesar 483 miliar. Jadi lebih banyak APBD daripada APBN. 483 miliar ini sebagian diantaranya adalah untuk membebaskan lahan termasuk kios, lebih dari 170 miliar. Astungkara berkat restu Ibtara Lingsir, restu alam sekali, pembebasan lahan dan warung-warung milik masyarakat di sini bisa dijalankan dengan baik tanpa konflik. Jadi terpaksa tidak harus turun tangan langsung untuk bicara dari hati ke hati kepada warga yang terutama menempati di area Bencinga. Astungkara sudah selesai semua, jadi lahan ini sudah dibebaskan dan dibangun kembali fasilitas yang lengkap.
Upacara pemelaspasan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih turut dihadiri oleh anggota DPR RI Nyoman Parte, anggota DPD RI Made Mangkupastike dan Anak Agung Gede Agung, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra, Kepala Badan Intelijen Daerah Bali Brigjen Polisi Hadi Purnomo, Sekda Bali Dewa Made Indra, Bupati Wali Kota Sebali, tokoh masyarakat hingga masyarakat Bali. Kerja nyata yang dilaksanakan Gubernur Koster dalam menuntaskan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih mendapat apresiasi serta dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan Gubernur Bali di periode kedua dari yang hadir mengikuti upacara pemelaspasan fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih.